Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial per ke-59. Nah, pada episode spesial per ke-58 sebelumnya itu, Gyakume Otsutsuki kabur setelah melihat Boruto yang menggunakan Sigil Karma bersama Koaki. Di samping itu, ternyata Kashin-Koji telah memata-matai mereka yang menggunakan Sigil Karma. Karena hal tersebut, Koji memberitahu hal itu kepada Amado dan Jigen. Sementara di tempat lain, akhirnya Sasuke kembali ke desa Konoha setelah sekian lama. Namun, tampaknya ada perdebatan di antara Tsunade dan Boruto yang ingin mengawasi Sasuke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai memperlihatkan Tsunade yang terlihat marah. Tsunade berkata, "Boruto, apakah tahu dia seorang buronan? Tidak mungkin orang berbahaya sepertinya akan dilepaskan begitu saja." Boruto membalas, "Aku tahu, Sasuke adalah seorang buronan. Tapi, aku tak bisa membiarkan dia tersiksa di penjara Konoha." Sambil membungkukkan tubuhnya, Boruto berkata kembali, "Maka dari itu, aku mohon kepadamu Nyonya Tsunade, biarkan Sasuke berada dalam penguasaanku." Mendengar perkataan Boruto, Tsunade dengan tegas membalas, "Tidak bisa, aku tidak mengizinkannya." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut dan langsung terdiam. Melihat kondisi Boruto yang terlihat kurang baik, Sarada pun memegang tangan Boruto dan mengisyaratkannya untuk diam saja. Di sisi lain, Naruto yang juga paham perasaan Boruto meminta untuk mempertimbangkan keputusannya kepada Tsunade. Naruto berkata, "Tunggu dulu nenek Tsunade, apa kau tidak bisa mempertimbangkannya?" Tsunade membalas, "Tidak bisa Naruto, ini adalah keputusan dari Hokage kelima dan tidak bisa diganggu lagi. Apalagi buronan adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Sasuke." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto yang dalam kondisi murung tiba-tiba berkata pada Tsunade, "Kalau begitu, aku permisi." Terlihat, Boruto pun keluar dari kantor Hokage. Melihat hal tersebut, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki juga pergi menyusul Boruto. Di sisi lain, Sasuke tampak terkejut melihat Boruto yang bersikeras untuk menolongnya. Adegan pun beralih ke Tsunade kembali. Tsunade berkata, "Baiklah, Naruto, Sakura, Sai, kalian bisa pergi dari sini dan beristirahat." Mendengar perkataan Tsunade, tim Naruto pun pergi dari ruangan tersebut. Namun sebelum pergi, Naruto melihat ke arah Sasuke yang terlihat murung dan juga tatapan mata yang kosong. Adegan pun beralih ke rumah sakit tempat Kakashi dirawat. Dengan raut wajah yang terkejut, Kakashi berkata, "Apa katamu Naruto dan yang lainnya bertarung dengan Sasuke?" Jiraiya membalas, "Benar." Kakashi melanjutkan perkataannya, "Namun, misi mereka yang sebenarnya itu..." Jiraiya kembali membalas, "Benar." Menangkap mata-mata Sasori yang jadi bawahan Orochimaru, lalu menyeretnya ke Konoha untuk mendapatkan informasi mengenai Orochimaru dan Sasuke. Namun, mata-mata Sasori adalah Kabuto Yakushi, dan Orochimaru telah mematahkan jurus Sasori kepadanya. Sepertinya Orochimaru menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Sasori, tanpa mengetahui Sasori yang asli sudah tewas. Naruto yang bertemu Orochimaru tak dapat mengendalikan emosinya, lalu mengamuk. Sambil menundukkan pandangannya, Jiraiya melanjutkan perkataannya. Naruto mengeluarkan sampai 4 ekornya dan mengamuk habis-habisan. Orochimaru bertarung dengan Naruto berwujud Kyuubi. Dia dipastikan mencapai batasnya. Berkat bantuan Boruto dan temannya, Yamato berhasil menstabilkan cakra Kyuubi. Tak hanya itu saja, ternyata cakra Kyuubi bisa terkontaminasi ke tubuh Boruto hingga setengah tubuhnya berubah menjadi cakra Kyuubi. Mendengar perkataan Jiraiya, Kakashi pun terkejut dan membalas, "Boruto terkontaminasi cakra Kyuubi. Lalu apa yang terjadi?" Jiraiya kembali berkata, "Beruntung, Boruto bisa mengendalikan tubuhnya dan berhasil mengalahkan Kyuubi hingga tidak berkutik. Kemungkinan besar cakra Kyuubi juga cocok dengan tubuh Boruto." Dengan wajah serius, Jiraiya melanjutkan perkataannya. Hal mengejutkan juga tidak berakhir di sana. Teman baru Boruto yang bernama Koaki, dia bisa terbang ke langit. Tak hanya dia saja, ternyata Boruto juga bisa terbang. Mendengar hal tersebut, Kakashi pun terkejut dan membalas, "Apa katamu? Apakah itu justru yang sama dengan Onoki yang berasal dari Iwagakure?" Jiraiya membalas kembali, "Entahlah, aku juga belum mendapatkan informasi soal itu. Kita kembali ke topik utama.
Setelah Kyuubi berhasil ditangani, Orochimaru dan Kabuto melarikan diri dari mereka. Namun, Tiro dan Yamato diam-diam mengikuti Orochimaru. Mereka bahkan menemukan persembunyian Orochimaru dan berhasil ke sana. Di sana, sepertinya mereka bertemu Sasuke dan pertarungan pun tak terelakkan. Mendengar hal tersebut, Kakashi berkata, "Lalu, apa yang terjadi setelahnya?" Jiraiya membalas, "Sepertinya Sasuke menjadi jauh lebih kuat. Kudengar Naruto tak dapat mengimbanginya sedikit pun." Sambil menghela napas, Kakashi berkata kembali, "Jadi begitu." Dengan raut wajah serius, Jiraiya melanjutkan perkataannya. Akan tetapi, Boruto dapat dengan mudah mengalahkan Sasuke dan membawanya ke desa Konoha. Sekarang, Sasuke dalam penjara Konoha dan dijaga ketat oleh penjaga. Mendengar hal tersebut, Kakashi pun terkejut dan membalas, "Sasuke sudah ada di Konoha." Adegan pun beralih ke Sasuke yang tampak memberontak dan memukul dinding penjara tersebut. Melihat tindakan Sasuke, salah satu penjaga berkata, "Percuma saja kau melakukannya. Itu akan melukai tanganmu." Sambil terlihat marah, Sasuke berkata, "Lepaskan aku dari sini. Aku tidak bisa tinggal di sini sebelum aku membalaskan dendamku." Namun, tampak para penjaga tidak merespon perkataan Sasuke. Terlihat, Sasuke semakin depresi karena tidak bisa berbuat apapun. Pada akhirnya, dia memilih menyendiri di pojok penjara dengan tatapan kosong. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang berada di sebuah taman Konoha. Terlihat, Boruto sedang sendirian dan juga murung. Tak lama setelah itu, Sarada pun menghampiri Boruto dan berkata, "Apa kau masih memikirkannya?" Boruto membalas, "Ini ada salahku. Karena aku membawanya ke desa Konoha, guru tersiksa di sini. Seharusnya aku tidak ikut campur dalam masalah ini. Ini akan mempengaruhi perkembangan guru untuk kedepannya." Sambil memeluk Boruto, Sarada berkata, "Ini bukan salahmu. Kau hanya mencoba untuk membantu. Pasti akan ada jalan keluar. Kau tidak perlu khawatir." Mendengar perkataan Sarada, Boruto pun melihat tangannya. Adegan pun beralih ke Naruto dan yang lain. Terlihat mereka baru saja keluar dari gerbang bangunan Hokage. Naruto berkata, "Sekarang kita berhasil menyelamatkan Sasuke." Sakura membalas, "Ya, kita berhasil. Namun, apa kau melihat tatapan Sasuke? Tampaknya dia sangat depresi karena kembali ke desa Konoha." Mendengar perkataan Sakura, Naruto membalas, "Aku merasakan hal yang sama. Tapi, kita tidak bisa menentang kebijakan dari desa. Di sisi lain, saya hanya tersenyum ke arah mereka." Adegan pun beralih ke Yamato yang berada di kantor Hokage. Tsunade berkata, "Bagaimana tentang perkembangan Sai?" Yamato membalas mengenai kekhawatiran Nyonya Tsunade itu. Danzo memang memberinya misi rahasia. Tsunade berkata, "Misi rahasia?" Yamato melanjutkan perkataannya, "Saya ditugaskan melakukan tugas rahasia dan mengurus potensi yang membahayakan Konoha saat menjalankan misinya sebagai anggota pasukan Ambu di bawah arahan Danzo. Tujuan saya bergabung dalam tim Kakashi adalah menghabisi Sasuke, yang merupakan wadah baru untuk Orochimaru. Karenanya Sasuke dianggap membahayakan desa Konoha." Sambil tersenyum, Tsunade berkata, "Aku tahu dia orang yang penuh tipu muslihat, seperti yang diduga dari pemimpin fraksi militer garis keras. Namun, kami memiliki tujuan sama untuk melindungi Konoha." Yamato membalas, "Apa kau membicarakan Danzo?" Sambil keheranan, Tsunade membalas, "Benar." Sambil memberikan sebuah dokumen, Yamato berkata kembali, "Lalu, bisa jangan ambil kesimpulan sebelum lihat ini?" Tsunade berkata, "Surat apa ini?" Yamato melanjutkan perkataannya, "Danzo memberikan ini kepada saya sebagai hadiah untuk Orochimaru." Terlihat, Tsunade langsung mengambil dokumen tersebut dan membacanya. Ternyata, dokumen itu berisi data dari pasukan Anbu. Terlihat, Tsunade langsung marah dan menyuruh Shizune untuk mengganti sandi rahasia dokumen. Adegan pun beralih ke saya yang bertemu dengan Danzo. Danzo berkata, "Aku kaget kau akan gagal dalam menjalankan misi rahasiamu. Tak seperti biasanya." Saya membalas, "Aku punya sebuah permintaan." Danzo membalas kembali, "Permintaan?" Saya melanjutkan perkataannya, "Ya, bisakah aku tetap di dalam tim Kakashi dengan nama ini untuk beberapa waktu?" Melihat senyuman Sai, Danzo pun terkejut dan berkata dalam hati, "Senyuman itu." Sebelum meninggalkan Sai, Danzo berkata, "Aku sudah berbicara dengan Tsunade mengenai hal itu. Namun, kau paham bahwa memiliki perasaan hanya akan menjadikan kebencian." Setelah mengatakan hal tersebut, Danzo pun pergi. Di sisi lain, saya berkata dalam hati, "Mungkin saja." Adegan pun beralih ke malam hari di desa Konoha. Terlihat Sasuke terus menyendiri dan berdiam diri di pojok penjara. Tak lama setelah itu,
penjaga memberi Sasuke makan malam. Setelah mendapatkan makanan, Sasuke langsung melemparkan makanan tersebut. Melihat hal tersebut, penjaga itu terlihat marah dan mengata-ngatai Sasuke. Namun, tiba-tiba Sasuke mengaktifkan mata Sharingan. Melihat mata Sharingan, penjaga itu pun langsung terdiam. Di sisi lain, Sasuke berkata dalam hati, "Jika aku berada di sini, aku tidak bisa membalaskan dendamku pada Itachi. Kapan Orochimaru akan menyelamatkanku?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, terjadi keributan di luar penjara. Mendengar hal tersebut, Sasuke berkata, "Ada apa di luar sana?" Adegan pun beralih ke seseorang berjubah yang juga menggunakan penutup kepala. Penjaga shinobi itu berkata, "Siapa kau? Jika kau maju selangkah lagi, kami akan menyerangmu." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba orang berjubah itu berada di hadapannya dan menyerang mereka semua menggunakan taijutsu. Terlihat, satu persatu dari shinobi itu langsung pingsan karena serangan tersebut. Di sisi lain, alarm penjara mulai berbunyi dan mengejutkan semua orang yang ada di desa Konoha. Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang makan di kedai ramen. Mendengar suara alarm penjara, Naruto pun terkejut dan berkata, "Penjara tempat Sasuke, apakah itu Orochimaru?" Tanpa basa-basi, Naruto langsung pergi ke arah penjara. Di perjalanan, Naruto bertemu dengan Sai, Sakura, dan Yamato. Yamato berkata, seseorang menyerang penjara dan berniat untuk melepaskan Sasuke. Kemungkinan besar itu adalah Orochimaru. Adegan pun beralih ke Sasuke yang melihat penjaga yang ada di hadapannya pingsan setelah dihajar oleh seseorang. Melihat hal tersebut, Sasuke pun terkejut dan berkata, "Siapa kau? Apa maumu?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang itu menggunakan Rasengan dan menghancurkan penjara Sasuke. Melihat jutsu tersebut, Sasuke pun heran dan berkata, "Naruto." Terlihat, seseorang itu membuka penutup jubahnya di hadapan Sasuke. Ternyata, orang tersebut adalah Boruto. Melihat Boruto, Sasuke pun terkejut dan berkata, "Kau." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Sasuke kembali ke desa Konoha dari penjara. Namun, ada seseorang yang menyelamatkan Sasuke dari penjara. Yang ternyata orang itu adalah Boruto. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya pada episode spesial part ke-60. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.